Shalom adik-adik, apa kabarnya saat pagi hari ini? Kita akan mulaikan ibadah ABI kita saat pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah ABI kita. Nanti Kakak Ishak akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik, kita buka hati dan pikiran kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan hingga saat pagi hari ini Bapak yang baik. Bapak, kami bisa bertemu kembali bersama adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin melakukan ibadah kami via online Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, kiranya Tuhan urapan-Mu penuh dalam hidup kami Bapak yang baik. Bapak yang baik, kami mulai ibadah kami ini hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Yang percaya kita katakan amin. Ya, kita siap memuji nama Tuhan adik-adik. Kita naikkan pujian. Aku bukan pasukan berjalan, aku laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, adik-adik, kita sebagai laskar Kristus, kita tidak sembarangan menembaki musuh. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang janji-janjinya selalu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kita akan satu pujian, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang. Sebabnya karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahu, sampai ku selamat tiba di seberang.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan senantiasa digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak usah takut dengan masa pandemi ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menepati janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik kasih Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan adik-adik dan kita semua. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di dalam setiap hati kami. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan kami dengar Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, kita katakan ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk adik-adik dikasih Tuhan, kita akan terima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak Abi kita. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata kita. Nanti kakak Grace akan berdoa untuk firman Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami anak-anakmu sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kau yang memberkati kami, Kau juga yang memberkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Minggu lalu kita sudah mendengar kisah tentang bagaimana Allah membuat janji dengan Abraham. Adik-adik masih ingat apa janjinya? Ya benar, Tuhan berjanji akan menjadikan keturunan Abraham seperti banyaknya bintang di langit dan berjanji akan memberikan mereka tanah perjanjian. Setelah menerima janji dari Tuhan, rasanya kita inginnya janji itu cepat-cepat terlaksana. Kita menjadi tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Kadang kita inginnya membantu Tuhan dengan alasan agar Tuhan bisa lebih mudah jika kita bantu melaksanakan janjinya itu. Contohnya seperti Sarai adik-adik. Sarai istri Abraham. Dia meminta Abraham menjadikan Hagar budaknya itu sebagai calon ibu bagi anak-anak yang dijanjikan Tuhan kepada Sarai. Karena Sarai berpikir tidak mungkin dia bisa mengandung dan melahirkan anak bagi Abraham karena usianya sudah lanjut adik-adik. Seharusnya saat Sarai berkata seperti itu kepada Abraham, Abraham ini menanyakan hal ini terlebih dahulu kepada Tuhan, karena Abraham ini mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan. Tetapi ternyata tidak adik-adik.
Abraham malah langsung saja mengikuti saran istrinya itu, karena mungkin ia sendiri pun sudah tidak sabar menanti penggenapan janji Tuhan itu kepadanya. Akibatnya, keluarga ini masuk ke dalam kesengsaraan, menimbulkan masalah sampai sekarang. Setelah itu, Hagar mengandung anak dari Abraham. Lalu mulailah di sini Hagar memandang rendah Sarai yang belum pernah mengandung. Karena hal itu, Sarai jadi merasa tersingkir. Dia marah. Pada suatu hari, Sarai mengadu kepada Abraham dan memintanya untuk mengembalikan Hagar menjadi budak lagi. Lalu Abraham menuruti perintah istrinya itu dan akhirnya Sarai mengusir Hagar. Sebenarnya Tuhan bukannya tidak sanggup untuk menggenapi janji-janjinya dengan cepat. Namun adik-adik, kita sebagai manusia harus belajar taat dan bersabar. Taat akan janji Tuhan dan bersabar menunggu waktunya Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan keturunan Abraham ini melalui orang lain. Tentu saja keturunan Abraham yang Tuhan janjikan adalah keturunan dari Abraham dan Sarai. Namun pada waktu itu Sarai khawatir dan tidak mempercayai janji Tuhan itu. Sarai merasa tidak mungkin karena Sarai sudah tua. Namun adik-adik, Allah kita adalah Allah yang ajaib. Dia sanggup melakukan semua apa yang orang lain katakan tidak mungkin. Nah adik-adik, dari cerita Abraham, Sarai dan Hagar hari ini, kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang selalu memegang janjinya. Tentu saja dengan cara dan waktu yang sudah Tuhan atur di luar dari pikiran kita. Kita juga tidak perlu membantunya seolah-olah dia tidak sanggup. Kita juga perlu bersabar dalam menanti setiap janji-janji Tuhan itu. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama belajar menjadi anak yang dengar-dengaran ya. Belajar mempercayai firman Tuhan dan belajar menanti waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Kalau hari ini adik-adik bertanya-tanya, apa mungkin Tuhan pulihkan Indonesia? Apa mungkin Tuhan sembuhkan kita dari virus corona ini sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa lagi? Nah, kalau adik-adik bertanya-tanya seperti itu, kakak mau ajak adik-adik untuk percaya kepada janji Tuhan. Percayalah kepada waktu yang sudah Tuhan atur adik-adik. Tetap bersabar dan berdoa ya adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu taat sama mama papa. Yuk adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan hari ini dan kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami hari ini mau belajar untuk menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami juga mau belajar taat dan sabar menanti akan janji-janji-Mu di kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Indonesia Tuhan, biar Indonesia bisa Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dari wabah virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa di amplopnya diberi tulisan persembahan Abi. Setelah itu kalian bisa titipkan ke papa dan mama kalian. Nah adik-adik,
setelah kita beribadah, buat adik-adik yang ingin memberikan komentar ataupun menyapa teman-teman Abi yang lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga ya di-share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa mengikuti ibadah kita. Dan jangan lupa klik like dan juga subscribe channel YouTube kita. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.